Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurjana dengan NIM A1E118126. Baiklah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester saya, yaitu pada mata kuliah pengajaran psikologi bimbingan. Nah, baiklah, di sini saya akan melaksanakan layanan informasi yang berjudul "Ternyata Saya Itu Cerdas". Nah, baiklah, sebelumnya saya mohon maaf apabila video saya ini terdapat banyak kekurangan karena ini tidak terlaksanakan di kelas, namun ini dilaksanakan di rumah. Nah, baiklah, kita langsung memasuki materi kita, yaitu ternyata saya itu cerdas. Nah, jadi kecerdasan ialah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan kita, seperti kemampuan menalar, membaca, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, dan kemampuan belajar. Kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu. Nah, kecerdasan itu sendiri dapat diukur dengan menggunakan alat tes seperti tes yang disebut dengan tes IQ. Nah, kecerdasan tadi ialah kemampuan yang dimiliki seseorang, baik kemampuan dari kemampuan belajar, membaca, menalar, dan menggunakan bahasa. Nah, selanjutnya yang kedua, kita memasuki faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan antara lain. Nah, di sini memiliki 5 faktor. Yang pertama adalah faktor bawaan atau faktor biologis. Nah, faktor ini bisa disebut dengan faktor pembawaan kita. Nah, faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Batas kesanggupan atau kecakapan dalam memecahkan masalah yang ditentukan oleh faktor bawaan. Seperti misalnya kita emang dari lahir itu sudah bakatnya di seni dan lain sebagainya. Yang kedua ada faktor minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu sendiri. Misalnya kita minat di olahraga. Nah, jadi kita mengasah kemampuan kita itu dari minat kita sendiri. Yang ketiga ada faktor pembentukan atau lingkungan. Nah, pembentukan adalah segala keadaan di luar seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensinya. Misalnya di lingkungannya, di lingkungan itu sangat minim sekali guru. Nah, jadi dia memilih untuk menjadi seorang guru karena faktor lingkungan. Yang keempat ada faktor kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, selanjutnya yang faktor yang terakhir itu ada faktor kebebasan. Nah, di sini manusia itu dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Di samping kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini orang itu cerdas itu memiliki faktor kebebasan. Nah, terkecuali orang tuanya misalnya tidak setuju dia menjadi seorang dokter, tidak setuju dia menjadi seorang guru. Nah, mungkin kecerdasan itu akan terpendam. Nah, tapi kalau kecerdasan kebebasan itu dia dia bisa memilih sesuai dengan kemampuan dia sendiri. Nah, di sini Dr. Gardner memutuskan bahwa indikator kecerdasan tidaklah hanya satu melainkan banyak. Jadi kecerdasan itu tidak hanya satu, tetapi memiliki banyak, yaitu ada 8. Nah, Dr. Gardner menemukan suatu ide atau teori untuk menjelaskan cakupan kemampuan yang luas. Ia menyebutkan teori multiple intelligence atau teori MI. Nah, teori MI ini mengatakan bahwa ada 8 indikator kecerdasan antara lain. Nah, yang pertama ada intelijensi bahasa. Nah, di sini cerdas menggunakan kata-kata seperti berpuisi. Nah, orang yang berbakat dalam bidang bahasa dapat mengerti dan menggunakan bahasa dengan mudah, seperti belajar bahasa Indonesia, namun gurunya itu menjelaskan tentang satu kata, namun dia sudah mengerti dengan kata tersebut. Nah, berarti dia cerdas di bidang bahasa. Nah,
Ya, nah jadi jika mereka gemar membaca, menulis, mengingat informasi, berbicara, dan membuat kosakata seperti membuat pantun, puisi yang ibu bilang tadi dan lain sebagainya. Yang kedua ada intelijensi logis matematis. Nah, cerdas menggunakan logika. Nah, di sini misalnya kamu senang menghitung rumus dan konsep-konsep matematika seperti kalian suka menghitung, mengali, menambah dan lain sebagainya. Seperti menemukan pola. Nah, bersenang-senang dengan ilmu pengetahuan, bermain teka-teki, mengerjakan eksperimen pengetahuan. Nah, yang ketiga ada intelijensi musikal. Nah, cerdas dalam musik. Nah, mungkin di sini anak-anak ibu kecerdasannya beda-beda ya. Mungkin ada kecerdasannya intelijensi bahasa, cerdas menggunakan kata-kata, intelijensi logis matematis. Nah, yang ketiga intelijensi musikal, cerdas dalam musik. Nah, mungkin di sini ada yang cerdas dalam musik. Nah, kamu yang kecerdasannya intelijensi musikal, kamu menghargai musik, irama, melodi, dan pola suara. Kamu mungkin menghargai banyak musik dan menyenangi kegiatan-kegiatan. Nah, misalnya nih, kamu anak-anak ibu di sini ada yang suka menyanyi, mendengarkan CD, menonton konser. Nah, mungkin di sini anak-anak ibu rata-rata pasti sudah pernah menonton konser atau memainkan alat musik. Nah, mungkin ada yang bisa main gitar, main keyboard, piano, main biola, dan lain sebagainya. Nah, berarti anak-anak ibu tadi yang suka menyanyi, bermain alat musik, berarti cerdas di dalam bidang musik. Yang keempat ada intelijensi ruang. Nah, cerdas menggunakan gambar. Nah, kamu senang melihat dunia dengan segala yang menarik di dalamnya. Kamu bisa menggunakan imajinasi kamu untuk menggambar. Misalnya kamu berimajinasi tentang sesuatu. Nah, kemudian kamu gambar. Nah, seperti itu. Dan menunjukkan visimu kepada seseorang lewat menggunakan seni, rancangan, fotografi, arsitektur, atau penemuan-penemuan. Nah, yang kelima, intelijensi tubuh kinestetik atau cerdas memahami tubuh. Nah, kamu mungkin seorang atlet atau menggunakan tubuhmu secara artistik dalam menari, berakting. Nah, memahami keterampilan baru atau mengeksperimen dirimu secara berbeda. Nah, yang seperti yang ibu katakan tadi, misalnya dalam bidang olahraga kan itu kamu cerdasnya dalam organ tubuh. Nah, mungkin ada yang atlet voli, atlet badminton, atau mungkin lari. Nah, ada juga yang seperti menari tadi, berarti di dunia kesenian. Berarti kamu cerdas di dalam intelijensi tubuh, kinestetik, cerdas dalam memahami kehidupan sendiri. Yang selanjutnya kita memasuki intelijensi antar pribadi. Ini adalah cerdas memahami sesama. Kamu tertarik pada sesama dan bagaimana orang berinteraksi satu sama lain. Bagaimana memahami sifat-sifat orang lain. Nah, ini kamu berarti kecerdasan ini misalnya kamu anak-anak ibu sendiri yang mempunyai teman. Nah, sebelum kenal lebih dalam, kamu sudah memahami bagaimana karakter dia. Nah, berarti itu termasuk ke dalam intelijensi antar pribadi. Nah, dan memungkinkan memahami bagian dari organisasi siswa atau kelompok yang terlibat dalam lingkungan atau sekedar sosialisasi. Nah, yang ketujuh ada intelijensi antar pribadi. Nah, cerdas memahami diri sendiri. Nah, mungkin ini kita memiliki semua kecerdasan intelijensi antar pribadi, cerdas memahami diri kita sendiri. Kamu memahami perasaan-perasaan kamu sendiri, bidang yang menjadi kepandaian kita, dan bidang yang perlu ditingkatkan. Misalnya kita memahami diri kita bahwa kita ini memiliki kecerdasan di bidang bahasa. Mungkin kita suka berpuisi, dan juga misalnya dalam diri kita itu suka bernyanyi, bermain gitar, dan lain sebagainya. Nah, kita memahami diri kita sendiri, apa kemampuan kita. Nah, seringkali orang memahami dirinya sendiri dengan membuat jurnal, menciptakan dan membuat rencana masa depan
merenungkan masa lalu untuk dijadikan evaluasi. Nah, misalnya di masa lalu kita misalnya mengikuti lomba tapi tidak menang. Nah, kita bisa evaluasi apa yang membuat kita gagal. Mungkin kita kurang dalam berlatih. Nah, faktor yang terakhir ada intelijensi naturas. Nah, kamu tertarik dengan kegiatan di luar seperti berkebun, memelihara hewan. Mungkin di sini ada yang memelihara kucing atau lain hewan yang lainnya, memasak atau terlibat dalam ekologi sehingga kamu dapat memahami alam bagaimana cara berkebun dan sebagainya. Nah, berarti anak-anak ibu di sini misalnya ada yang memiliki kecerdasan yang memasak, berkebun, berarti namanya intelijensi naturas. Nah, jadi baiklah, inilah materi yang dapat ibu sampaikan mengenai ternyata saya itu cerdas. Nah, kita itu semuanya cerdas. Nah, kita cerdas di dalam bidang-bidang yang telah ibu bilang tadi. Nah, cerdas itu tidak hanya satu tetapi banyak. Setiap orang itu pasti cerdas. Nah, jadi mudah-mudahan materi yang ibu berikan ini bisa memotivasi anak-anak ibu bahwa sebenarnya kita itu cerdas. Ternyata saya itu cerdas. Nah, kita itu cerdas, tapi bagaimana cara kita mengolah mengasah kemampuan kita. Tidak ada manusia yang bodoh. Nah, mudah-mudahan ya baiklah, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Nah, kesimpulan kita pada hari ini adalah tidak ada manusia yang tidak cerdas. Allah menganugerahkan otak kita sama dengan yang lain. Tinggal bagaimana cara kita mengekspor kemampuan dan keahlian kita. Nah, baiklah, inilah yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kata-kata yang kurang mengenakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.